Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjoy jua. Ahoy, yahobu, oh di sana, salam paba, kulono. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara rubrik budaya Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, Sumatera Utara sangat kaya dengan beragam kekayaan alam dan budaya. Begitu. Sumatera Utara merupakan provinsi yang multi etnik dan multikultural. Ya, tidak hanya dihuni oleh masyarakat etnik, ya kita sebutlah kalau dari sisi etnisitas itu ada masyarakat etnik asli dan etnik pendatang. Nah, keberagaman etnik ini menambah kekayaan secara kultural. Namun belakangan teman-teman dari kita sebut misalnya sosiologis dan antropologis itu sebetulnya tidak mau mendikotomikan antara etnis asli dan etnis pendatang, ya, karena toh sama-sama berada di provinsi Sumatera Utara ini. Nah, di antara keberagaman etnik itu ada etnik yang sangat khas yang mewarnai perjalanan kebudayaan di Indonesia. Jadi konon dulu waktu kalau bincang-bincang ini secara joke gitu ya, secara joke katanya nih dia bicara dengan orang luar negeri untuk mengenal Indonesia gitu. Indonesia ditanya, Indonesia itu di mananya Bali. Jadi malah katanya orang luar negeri malah lebih kenal Bali ketimbang Indonesia gitu. Indonesia sebelah mananya Bali. Nah, kemudian ketika Bali menjadi menjadi persoalan dari sisi kultural, kemudian kebudayaan Bali seolah-olah hilang, ada yang bertanya, kembalikan Baliku padaku. Wah, ada lagunya seperti itu. Nah, di sini kita kedatangan tamu seorang tokoh masyarakat dari Bali, yaitu Profesor Dr. Iwayan Dirgiase. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Ya, Prof. Wayan sehari-harinya bertugas di Universitas Negeri Medan. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Prof. Wayan tentang bagaimana keberadaan masyarakat Bali, baik secara sosiologi, secara antropologi, secara budaya. Ini Prof, kita apa semua nih Prof, gitu ya. Nah, mungkin yang pertama Prof bisa diceritakan keberadaan orang-orang Bali di Sumatera Utara ini bagaimana riwayat sejarahnya Prof? Mungkin bisa kita diceritakan. Ya. Kalau merujuk ke belakang, beberapa tahun yang lalu, bisa di trace back itu sekitar tahun 1960-an. Masih sangat lama ya. Itu awal mulanya itu kami punya catatan sejarah di Paguyuban Bali yang ada. Ada Paguyuban ya? Ada. Nah, nanti kita bicara lebih lanjut. Kami juga ada buku itu yang membahas masyarakat Bali di Medan. Wah, ada bukunya. Ada, tapi buku itu berbentuk kumpulan tulisan-tulisan dari berbagai etnis, salah satunya Bali. Nah, di buku itu saya dapat info dan kebetulan saya menulis tahun 1960. Cukup lama. Sekarang 2023 ya. Saya belum lahir itu. Belum lahir kan? Ya hampir 50 lebih ya. 58 atau 50. Sudah 60-an itu. Ya 60-an lah. 60-an tahun yang lalu. 60-an tahun yang lalu ya. Nah, itu mereka adalah pekerja. Itu kan masih zaman sentralisasi pemerintahan. Jadi yang mengawali itu seorang tentara, di Polonia.
yang nanti juga mereka termasuk pionir, dan yang kedua adalah seorang kanwil di Departemen Pertanian zaman lama, tapi khususnya di Dinas Peternakan. Nah, itu cikal bakal migrasi orang Bali dari Bali, ataupun mungkin dia bisa aja di luar Pulau Bali, mungkin sudah dari Jakarta atau Jawa Timur pertama ke Medan. Oh begitu. Nah, itulah awalnya. Kalau kita transmigrasi mandiri ya? Enggak, ditempatkan oleh pemerintah. Oh, memang dari pemerintah ya? Ya, tapi kalau saya lihat juga ada juga tanda petik transmigrasi Bali. Apakah itu transmigrasi, nanti dibahas kita supaya kita lihat demografi orang Bali di Medan. Jadi kalau secara historis stepping point-nya itu tahun 1960, 2-3 orang, dan berkembang sampai sekarang. Baru sedikit ya, masih per individu. Per individu. Belum secara atau kelompok belum, gitu ya. Belum. Masih bisa dihitung dengan jari. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, pemerintahan pun maju, maka banyaklah orang di Medan, dan cikal bakalnya menjadi suatu masyarakat tanda petik, masyarakat Bali dan desa Bali. Nah, ya kan ada desa Bali. Ada desa Bali. Ya, tapi tak ada tanahnya. Gimana itu membayangkan desa Bali yang tak ada tanahnya, orang Bali yang punya itu. Orang Bali. Terminologi itu kan. Betul. Jadi sebuah kampung yang tidak ada kampungnya, tidak ada tanahnya. Nah, tahun 70-an adalah orang Bali sekitar puluhan orang. Nah, dari sanalah mereka membangun suatu komunitas. Yang pada waktu itu jumlahnya 50 kakak, dan nama komunitasnya sampai sekarang yang saya warisi adalah Suka Duka Dirgayusa Medan. Suka Duka Dirgayusa Medan. Apa itu? Nah, maknanya itu. Dimanapun orang Bali berada, dia akan membentuk komunitas. Ya. Jadi kalau perantauan di kota-kota besar maupun kota menengah dan kecil, ini di luar daerah trans ya, beda nih. Kalau di daerah trans, desa trans nggak ada konteks suka duka, itu nggak ada. Jadi suka duka ini hanya hidup di daerah perantau. Di mana mereka masyarakat mobilitasnya tinggi, datang dan pergi, datang si A, pergi si B, dan seterusnya. Begitu. Itu dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ada sebutan kita suka duka. Jadi kelompok sejenis STM tapi tidak sama ya. Karena ini, kalau STM kan hanya perserikatan untuk suka tolong menolong kan. Kalau ini masyarakat. Tapi labelnya adalah suka duka. Ya, baik kegiatan suka dan duka. Dan dimanapun itu sama. Dan itu salah satu sistem kemasyarakatan orang Bali perantau. Termasuk di Medan. Nah, itu dia. Begitu ya. Mungkin ini yang mengilhami di Medan ini malah dikenal pula tuh Jalan Bali. Jalan Bali. Jalan Bali kan. Sambu ya. Sambu ya, itu ada bioskop Bali ya. Nah, jadi gedung kesenian. Tapi kalau kita lihat sejarahnya itu bahkan sebelum perang kemerdekaan itu ada kan. Berarti seperti tadi. Nama Pulau Bali itu atau orang Bali sangat terkenal. Di mananya Indonesia, Bali itu. Nah, kalau dilihat timelinenya antara kedatangan pertama orang Bali ke Medan dengan nama itu, mungkin jauh nama itu lebih dahulu kan. Itu artinya ketenaran nama Bali. Itulah dia kehebatan Bali ya. Walaupun jauh di sana ya, sampai dipakai juga di mana-mana. Dipakai di mana-mana ya. Dipakai di mana-mana. Ya kan? Nama jalan, nama toko, udah nama restoran, ya udah. Mendahului lebih dahulu ketimbang masyarakat Bali. Ya, dan kata Bali sudah digunakan ya kan. Begitu. Itu tadi cocok juga kata Mas Suyudi, itu pengantarnya di mananya Indonesia Bali itu kan. Iya, itu jadi jok-jok sangat terkenal dari wah sudah lama itu. Betul. Nah, kemudian Prof, dalam perkembangan terkini lah masyarakat Bali ini kan di Medan, apakah dia sebagaimana dulu kan waktu zaman Belanda itu masyarakat etnik itu tersegregasi gitu ya, disebarkan ke dalam beberapa tempat yang masyarakat Minang di mana, masyarakat suku Arab di mana, Melayu di mana, Tiongkok di mana, Belanda di mana. Nah, Bali bagaimana? Ada nggak tersegregasi mereka dalam perkampungan tersendiri? Di mana? Bisa di Medan atau di Sumatera Utara gitu?
Kalau dalam konteks segregasi, kalau di Bali, kalau konteksnya zaman kemerdekaan, orang Bali belum ada yang pergi kemana-mana kan? Oh, belum ada. Belum ada kan? Beda sejarahnya dengan orang Melayu, orang Jawa, ya, orang yang mereka Cina hobi yang merantau, ya kan? Hobi Memang merantau. pertama dipindahkan oleh Belanda dan disegregasikan sesuai dengan tempat dan tupoksinya. Orang Bali tak termasuk zaman itu, belum dikirimnya ke daerah-daerah lain, belum. Belum. Berarti mereka tidak termasuk tak termasuk dalam segregasi itu, program pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan orang Bali keluar Pulau Bali. Oke, ya jadi belum ada. Belum ada. Nah, sementara yang di Langkat itu ada namanya Kampung Bali, itu bagaimana tuh, Prof? Nah, ini yang menarik. Itu masih kebudayaan juga mereka masih laksanakan ya. Jadi kalau dilihat dari asal usulnya, kenapa kok mereka bisa di Sumatera Utara, Kampung Bali yang di Langkat itu, dan sangat jauh. Jadi saya kemarin waktu ada ritual keagamaan, jadi kebetulan saya ketua masyarakat Bali di Sumut dan sekitarnya. Kami ke sana. Apakah mereka transmigrasi atau tidak? Rupanya tidak. Jadi pada tahun 70-an PTP yang di Tanjung Marawa itu kantornya PTP berapa? 2 ya? PTP 2, PTPN 2. Memerlukan tenaga sumber daya dari Bali dan mungkin Jawa ya. Nah, salah satunya dari Bali. Mereka dikontrak oleh PTP untuk bekerja di perkebunan Tanjung Marawa. Oh, gitu. Nah, berapa orang datang, mungkin sekitar 60 atau 80 kakak dikontrak sekian tahun. Ya. Habis kontrak. Nah, habis kontrak biasanya pulang kan? Nah, habis kontrak pulang, harusnya kan begitu. Tapi perusahaan menawarkan opsi. Mau pulang ke Bali atau mau tetap di Medan. Kalau mau tetap di Medan, kami carikan tempat. Oh gitu. Akhirnya mereka sebagian tidak banyak atau sekitar 40 kakak itu memilih, oke lah kami nggak pulang ke Bali, kami tinggal aja di Medan. Nah, kasihlah tempat di Kampung Bali itu tanda petik di desa Besilam. Mereka di sana ditempatkan. Dan sebagian lagi di Pegajahan ada itu. Di Pegajahan. Pernah dengar kan? Nah, itu sama itu statusnya. Jadi sebagian di Pegajahan, di kebun sawit, sebagian di Kampung Bali yang di Besilam Langkat. Jadi mereka bukan trans. Mereka pertama kontrak ya. Di PTP. Untuk sekian lama. Bekerja di perkebunan bekerja. Selesai kontrak, pilih 2 opsi. Mau pulang, monggo. Kalau mau tinggal, kami carikan tempat. Nah, itulah dicarikan tempat oleh perusahaan atau pemerintah, mungkin kerjasama, makanya dapatlah dia di Besilam dan di Pegajahan. Berarti unik ya, semacam orang Jawa juga dulu ya. Waktu dia bekerja di perkebunan kontrak ya, kemudian dia tidak pulang dan menjadi komunitas di Sumatera Utara ya, dan jadi besar juga komunitasnya. Di Bali ada juga itu ya. Itu jadi ada 2 tempat, satu di Pegajahan, satu di Besilam, Kampung Bali Langkat. Wah, ini unik. Itu bukan trans. Bukan trans ya. Kalau itu desa Bali asli. Kalau itu secara fisik ada, secara pikiran ada. Kalau orang Bali di Medan, fisik tak ada. Tapi pikiran desa ada. Itu beda. Bagaimana itu? Itu bedanya. Apa ceritanya tuh, fisik ada, pikiran ada. Bagaimana tuh, Bro? Bisa cerita sama kita itu? Iya, itu bedanya saya pikir keunikan masyarakat Bali ini. Orang Bali dimanapun berada, khususnya untuk perantauan, dia tidak bisa hidup sendiri. Beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa merantau ke Medan, Muslim atau Kristen secara agama, udah otomatis gereja mana aja boleh kan? Bisa masuk. Masjid mana aja boleh. Jadi saudaranya itu. Nggak perlu lagi identitas. Orang Bali kan nggak bisa. Dia kan Hindu. Nah, bagaimana menghidupkan supaya kita bisa hidup? Maka buatlah masyarakat. Nah, jadi masyarakat Hindu di perantauan yang seperti di Medan itu secara demografi ada, tetapi secara geografi nggak ada. Begitu.
gitu. Jadi sistem kemasyarakatan yang sifatnya tidak kelihatan, intangible itu ada. Kami anut semua apa yang ada di Bali. Namun disesuaikan. Sampai sekarang itu sampai sekarang. Itulah yang menjadikan hidup orang Bali di Medan dan dimanapun di kota-kota besar sistemnya seperti itu. Iya. Itu dia. Jadi, bicara tadi kan khas Bali itu kan Hindu ya. Iya, itu. Hindu. Budayanya menganut sistem budaya di Hindu ya? Ya, itu dua hal seperti Hindu dan Bali seperti koin dengan dua sisi. Wah, dengan dua sisi nggak tahu yang mana. Kita bicara Hindu, ya kita bicara Bali, ya konteks Indonesia ya. Iya. Ya, dan bukan, khas ya Hindu dan khas Bali ya. Dan khas makanya ada istilah Hindu Dresta Bali. Jadi Hindu berbasis kebudayaan aturan Bali. Nah, itu yang warna yang sangat berbeda dibandingkan dengan Hindu yang ada di tanah Jawa mungkin? Iya, beda. Jadi Hindu Dresta Bali. Jadi kehinduan itu di Bali harus mengadopsi atau menyesuaikan tradisi budaya Bali. Di sini beda dengan Hindu di Jawa. Di Jawa apakah mungkin juga Dresta, tapi apakah ada terminologi itu nggak tahu kami. Yang jelas Hindu Jawa ada, ya kan, yang mayoritas lumayan juga lah. Dilihat dari jumlah dan perkembangannya. Dia pasti tidak mengikuti Dresta Bali kan? Dresta Jawa, Dresta itu artinya aturan. Hukum. Misalnya apa itu, Bro? Contoh, kalau kita lihat Hindu Dresta Bali berarti Hindu-Hindu di dalam pelaksanaan baik konsep maupun ritualnya dipengaruhi oleh tradisi Bali. Contoh tradisi Bali. Kalau kami sembahyang Purnama Tilem. Purnama Tilem itu hari bulan mati dan bulan purnama. Kami kan sembahyangnya orang Bali, salah satu acuannya adalah Purnama Tilem. Itu datang tiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi kalau 1 bulan 2 kali. Jadi kalau dalam bahasa Islamnya kami sholat berjemaah itu 2 kali sebulan. Kalau sampean 4 kali sebulan kan gitu kan? Tiap Jumat. Kalau kami bukan tiap Jumatnya, tiap Purnama Tilem kan? Bulan mati dan bulan penuh. Nah, Dresta Bali salah satunya adalah sesajen. Sesajen ini tidak sama dengan sesajen Hindu kawan kita yang dari Jawa. Apa tuh bedanya? Banyak. Itu capek menceritakannya. Jadi kalau sesajen Jawa sederhana, kalau sesajen Bali sangat rumit, kompleks dan banyak. Jadi kalau pura kami di Polonia, harusnya nanti saya kasih gambar untuk itu ya. Nah, itu boleh nanti dikirim video puranya itu. Atau gambar ya. Kalau itu mangkunya ini agak menarik. Mangkunya orang Jawa. Pendeta kami di Pura Polonia. Namanya mangkunya. Nama mangkunya orang Jawa, kita Jawa, Hindu Jawa. Tapi Bantennya, sesajennya Bali. Kan bentrok nih kan? Tapi Pak Mangku yang dari Jawa harus mengikuti Dresta Bali. Karena kita yang mayoritas dalam tanda petik. Nah, jadi Dresta itu artinya aturan. Misalnya kalau di Jawa 1 boleh, kalau kami minimal 2. Nah, itulah Dresta itu minimal 2. Dan kalau perayaan-perayaan hari raya, kami juga mengadopsi sistem Deso Kalopatro, menyesuaikan dengan situasi tempat dan kondisi. Itulah Dresta itu. Berarti masyarakat Bali di Sumatera Utara ini melakukan apa yang dibuat di Bali ya, nilai kebudayaannya ritual keagamaannya ya. Iya, betul. Wah, begitu. Tapi ingat konsep Bali dan Hindu jadi satu. Kalau kita bicara Bali ya Hindu, kalau bicara Hindu ya Bali gitu, baru enak ya kan. Benar. Hidup mereka salah satu filsafat filosofi yang paling tinggi. Menerapkan konsep Deso Kalopatro. Deso Kalopatro. Ini konsep hidup orang Bali. Untuk konsep hidup orang Bali. Salah satu banyak. Konsep hidup orang Bali. Jadi untuk merespon alam, situasi, mereka harus menganut ini supaya bisa tetap eksis. Desa, tempat, kala, waktu, patra, situasi. Desa, tempat. Jadi orang Bali dimanapun harus menerapkan konsep ini dalam kehidupannya, baik dalam keagamaan, sosial maupun kebudayaan. Gitu. Artinya apa?
Jadi orang-orang Bali di Medan maupun di daerah lain sama saja. Ada hal yang harus disesuaikan. Ada hal yang harus juga, diminimize. Ada suatu hal yang tak perlu. Tapi semua itu adalah konsep-konsep atau tradisi yang sifatnya kebudayaan, bukan konsep ketuhanannya yang bisa dijustifikasi, nggak bisa ya. Tapi konsep ritualistiknya. Nah itulah yang menjadikan masyarakat Bali dimanapun berada harus mengikuti Desa Kalopatra. Mungkin sederhana, kalau di Melayu mungkin bisa menyebut di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Cuman itu dua kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau orang Bali, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Plus desa tempat tadi bumi ya, kala, waktu dan patro situasi. Berarti bisa ikut menyesuaikan keberadaan kampung-kampung setempat atau desa setempat supaya kita bisa hidup. Gitu ya. Selain mungkin di mana bumi dipijak setengah dijunjung, mungkin lain padang, lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain belalang. Dan orang-orang Bali menyesuaikan itu. Seperti itu. Tapi secara ritual keagamaan tetap kita bisa laksanakan apa yang ada di Bali, apa yang sudah diwariskan dari turun. Tapi itu tetap menyesuaikan. Berarti ada nggak di situ adaptasi gitu? Ya jelaslah menyesuaikan adaptasi. Iya. Menyesuaikan berarti kan beradaptasi. Iya, berarti itu budayanya ya. Iya, budayanya lah. Ritualistiknya, ya kan, seninya. Dan ini kalau kita bicara budaya dan seni Bali itu kan tak lepas dari lingkungan yang meliputinya. Maka tak bisa eksis, tapi dia harus beradaptasi. Tapi kalau saya katakan sama warga saya, kita di Medan ini minimal kita bisa mempertahankan. Kalaupun tidak bisa mengembangkan, minimal kita bisa mempertahankan yang ada. Jangan sampai menghilangkan. Nah itu, jadi masih tantangan bagi kami. Tantangannya ya orang Bali di Medan secara kuantitas kan sedikit, Mas. Ya, secara kuantitas sedikit ya. Tapi kita ingin membuat semuanya eksis. Nah, ketika ingin paling tidak minimize. Ya misalnya kemarin kami mau buat apa itu yang nggak jadi itu. Apa itu yang di Jamboree Pembauran di bawah naungan EPK Medan. Kami sudah siap-siap itu. Tapi salah satu kendala adalah sumber daya. Jadi sumber daya kurang, kami minimize lah jumlahnya. Nah, tapi tetap ada. Dan harus ada. Nggak bisa nggak. Itu kebetulan gabung pula di FPK ya. Iya. Dan makanya bisa tetap kita eksis, tapi tidak seperti apa yang ada. Itu konsepnya kita. Bahwasanya di Sumatera Utaranya memang ada ciri khas masyarakat budaya Bali tadi. Ya, makanya keberadaannya kan di bawah EPK tadi ya, forum. Ya, kita masih termasuk anggota itu. Iya. Dan memang banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan etnis. Ya, kecuali EPK ada Porkala satu lagi. Ya, Porkala ya. Ya, Porkala ini lebih dekat lagi dengan etnisitas. Ketuanya sama itu ya? EPK dan Porkala. Beda. Oh, beda. Jadi kalau forum lembaga adat itu ketuanya Dato' Adil. Dato' Adil ya. Kalau EPK itu dulu ketuanya Prof. Saifuddin. Yang apa? Saifuddin Siba? Bukan ya? Saifuddin yang mantan dekan USU FB. Wan Saifuddin. Ya kan? Itu ya. Nah itu mereka ada mengundurkan diri dari kepala dinas kan itu waktu itu kan. Akhirnya di EPK pun dia mundurkan diri. Jadi sekarang ya otomatis dia mundurkan diri. Sekarang untuk sementara PLT lah Pak Dr. Deluzar. Dr. Deluzar. Iya, Deluzar. Tahu kan? Sudah pernah kita bawa ke sini. Nah, ya itu EPK kita itu. Medan itu. Itu dia. Oke, Prof. Kemudian Bali ini kan menjadi lebih dikenal ya di internasional sehingga antropolog Clifford Geertz kan mengatakan bahwasanya Bali itu sebagai negara teater gitu kan, negara teater. Soalnya ada bukunya tuh, Bro. Negara teater gitu kan. Pernah saya karena ada beberapa sinopsisnya bukunya belum itu. Nah, ada kebudayaan Bali, semuanya itu semua ritual kebudayaan Bali itu seperti di dalam film ya. Seperti
dalam panggung terbuka gitu ya. Ada subak, ada ngaben ya, ada beberapa yang khusus yang hanya ada di Bali begitu. Nah, apakah masyarakat Bali yang ada di Sumatera Utara ini juga menjalankan itu ya? Menarik ya. Iya. Karena kita di daerah perkotaan mungkin tidak semua apa yang ada di Bali kita bisa lakukan. Ya, seperti tradisi subak itu mungkin nggak ada. Nggak ada lah di sini perkotaan ya. Walaupun mungkin atau yang di Langkat, di kampung di Bali Pegajahan Langkat sana tidak ada. Nggak ada ya. Karena dia daerah kebun. Tak ada hujan ya, kebun ya. Tidak kalau sawah tak ada yang, hujan bisa diatur dengan subak kan. Kebun kan nggak perlu pakai air itu. Jadi salah satunya subak nggak bisa kita. Berarti geografisnya tidak bisa ya. Memang pertama geografis, kedua aktivitas masyarakat tidak ada yang melaksanakan pertanian padi kan. Kalau kebun, kebun kan pula ada subak, kan. Nah, jadi banyak lah tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi kalau ritual apa namanya manusiaatnya, fitriyatnya itu kita bisa laksanakan. Bisa. Atau termasuk bagaimana membangun sebuah rumah, apa yang harus dilakukan, awalnya kita lakukan. Kalau ada warga yang mau membangun rumah ya tak berani dia membangun rumah tanpa harus melaksanakan ritual agama maupun budaya yang menjadi satu kesatuan baik dari awal maupun akhir. Jadi prinsipnya ya kita lakukan itu. Nah, saya melakukan itu kan, walaupun kadang-kadang berpikir terlalu ribet, tapi beda pengalaman kan begitu kan, ya udah kita lakukan gitu dia. Nah kemudian ada acara atau upacara ya, sabung ayam khas dulu di Bali di sana. Nah itu kan ada nilai adat dan tradisi gitu ya. Itu ada nggak di sini itu? Kami kan ada ya. Ada berapa di Medan ada 2 pura. Ada 2 pura. Ada 2 pura. Di mana aja itu? Satu di Polonia. Di Polonia. Pura apa namanya itu? Pura Agung Raksabuana. Pura Agung Raksabuana. Iya, biar publik tahu. Besar itu. Besar itu. Besar, itu sekarang kami lagi rehab itu. Dan bangunan semua datang dari Bali. Bahan-bahan. Bahan-bahan datang dari Bali. Termasuk candinya dari batu Gunung Agung. Dan kayu-kayunya ukiran dari Gianyar. Sekarang renovasi tahap kedua. Tahun lalu kemarin dapat kita membangun 3 bangunan. Dan sekarang tahap ketiga. Tahap kedua. Nah bicara tentang sabung ayam, itu kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah biasa dilakukan di pura kan. Itu awalnya begitu. Bagaimana membasmi apalah gitu. Membasmi kejahatan manusia disimbolisasi kepada hewan. Awalnya tidak dikotomi judi kan awalnya, tabuh trah namanya. Trah itu darah kan manusia kan nggak mungkin berkelahi kan, tapi musuh-musuh negatif manusia harus dimatikan. Nah, disimbolkan dengan sabung ayam. Nah, sabung ayam lama-lama menjadi budaya tradisi yang tidak hanya dilakukan ketika suatu upacara di pura, tapi di masyarakat pun sudah didesain seperti suatu usaha bisnis. Ya, bisnis dan judi kan. Ya, memang ada itu. Jadi sabung ayam yang di pura tetap sebagai ritual keagamaan, sabung ayam sebagai komoditas seni dan budaya yang bernuansa judi juga ada. Dan itu memang kadang-kadang dibuat oleh masyarakat. Kalau di Medan nggak ada karena masyarakatnya kan perkotaan itu kan masyarakat agraris. Kalau seperti daerah kami di Lampung, daerah Trans, mereka buat tiap hari raya atau hari tertentu buat sabung ayam. Hari-hari khusus gitu ya? Hari khusus. Di luar itu tidak ada ya? Di luar itu tidak ada, kecuali di pura untuk ritual simbol tadi. Jadi berangkat dari agama, akhirnya menjadi masyarakat, lebih ekstrim menjadi judi itu kan. Jadi disalahgunakan jadi judi. Ya. Jadi dengan alasan sabung ayam di pura, karena habis upacara, polisi tak menangkap kan. Tapi lama-lama keluar deh, akhirnya ditangkap. Wah ini kok sudah di luar pura nih. Ya, di luar pura ditangkap ini, itu dia. Tengok ada barang bukti. Ada barang bukti. Sampai sekarang itu yang nggak bisa diberantas karena ya memang melekat, walaupun sekarang udah ada transisi makna kan, bukan hanya simbolisasi. Pergeseran makna sudah ya. Pergeseran makna dan fungsi dari ritual agama budaya menjadi ritual sosial ekonomi kan gitu dia tuh. Iya, pengkatrol ya, pengatrol. Nah kemudian Prof, kalau dari sisi seni budaya, ya kan Bali juga terkenal ya dengan kesenian seni
cak ya, tari kecak, tari pendet ya, tari sedati gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh pewarisan bentuk-bentuk kesenian masyarakat Bali yang ada di sini, Bro? Nah, di Medan ya. Kalau di Bali nggak usah lah kita ceritakan. Wah, kalau sana udah itulah negara teater tadi itu. Ya. Jadi itulah keunikan orang Bali. Dimanapun dia berada, dia akan membangun masyarakat. Di masyarakat itu kan ada isi. Ya, ada isi. Isinya salah satu adalah seni dan budaya. Ya kan. Jadi orang Bali memang tak lepas dari kehidupan berkesenian. Nah, itu dia. Ya, walaupun di perantauan. Sejelek-jeleknya, sekecil-kecilnya, jumlah orang Bali itu pasti punya perangkat kesenian. Wah, itu sedap itu. Iya kan? Semiskin-miskinnya kelompok masyarakat itu perantauan, misalnya di Medan atau di kota lain jumlahnya tak memadai, tapi sejelek-jeleknya pasti dia punya kesenian dan perangkat kesenian yang paling sederhana. Jadi kita di Medan kalau dari jumlah masyarakatnya tak banyak, sekitar 70 kakak. Mungkin kalau dihitung kepala 7 kali 4 ya sekitar 200 sekian atau hampir 300 ya. Kami punya perangkat gamelan lengkap, kami punya. Ada gamelan karena khusus ya gamelan Bali itu ya. Terus diimpor dari Bali. Dari Bali, ya. Tuh. Kedua topeng-topeng untuk acara-acara ritual kami punya. Dan yang terakhir kami punya barong. Tahu kan barong? Yang barong serem Bali. itu perawakannya. Itu kalau tari cak itu ya? Iya, tari cak. Tapi masalahnya tari barong itu kan dalam tradisi itu orang Bali sangat percaya kepada suatu hal gaib. Jadi kami tak berani membuat itu gaib tuh, Mas. Wah. Ya, jadi tari barong yang di sini itu hanyalah bersifat seni. Seni propan. Ya, seni propan jadi. Propan ya. Tapi kalau yang di Bali, tari barong itu berisi seni sakral. Jadi kita tak sampai ke sana. Kalau yang di sini yang wisatanya aja yang seninya aja. Nah, itu tadi itulah yang saya katakan dari Desa Kalopatro. Karena kita tanda petik tidak terlalu tinggi pengetahuan agama, spiritualitas tentang kesakaran, tentang kegaiban seni barong itu. Jadi kami ada memang, tapi hanya untuk pajangan. Jadi dia seperti seni propan untuk menghibur semata. Kalau di Bali yang tari keris itu, nah kan ilmu kekebalan dan lain-lain. Kami nggak berani sampai sana. Nah itulah Desa Kalopatro. Barongnya ada, tapi implementasinya tidak sama dengan itu Bali. Asik ini. Tapi ini masih diwarisi ya, masih terus ada ya di sanggar-sanggarnya ada ya. Kami punya satu sanggar Siwanajati. Wanajati. Jadi sanggar kesenian, kami juga punya perangkat prasarana, pakaian dan lain-lain seperti dari barong gamelan lengkap dan sumber dayanya yang tidak terlalu banyak itu, makanya kadang-kadang kami kurang jumlah, kadang-kadang kami pakai orang lain untuk menambal jumlah anggota. Tapi harus ada. Jadi tentang seni ini kan, Prof, tahun 1993 waktu saya di Denpasar di Bali itu memang sudah melihat ini, melihat bahwasanya kesenian kita itu di sana kan menurut Pak Made Bandem ya, Bandem dulu direktur SDSI Denpasar dia bilang ini kesenian kita ini bisa dua, satu untuk bisa dibawa ke pariwisata, itu untuk produk kesenian, kemudian satu lagi untuk warisan budaya. Nah, tari cak ini yang untuk pariwisata ini bisa dimainkan di jalanan. Jadi bisa ngamen cak, kita bisa menyaksikan, kita bisa membayar gitu kan. Nah, ada lagi tari cak yang khas Bali itu ya adalah yang ritual tadi. Tari cak itu yang ada barongnya masuk, barong masuk. Wah, ini luar biasa, pasti masuk ritualnya nih. Wah. Masuk sakralnya. Masuk sakralnya gitu ya. Dan itu yang mahal, Bro, sebetulnya. Yang seperti itu. Itulah yang mempengaruhi di mana orang Bali apakah berani sakral seperti kami di Medan. Ada itu, tapi kami tak berani itu menjadikan sakral. Nggak berani, karena berhubungan dengan spiritualitas dan tanda petik kesaktian ya kan.
kekebalan, kegaiban, takutnya nggak kembali orang itu ya. Kalau di Bali itu udah biasa kan? Biasa, bisa kembali lagi gitu ya. Ya sampai ritual sampai seperti itu ya. Itu tahun 90-an itu memang sudah ada, dan itu dibolehkan, dan masyarakat adat di Bali itu yang berpendapat fanatik itu tidak boleh, katanya seni budaya Bali itu diwisatakan karena nilai sakral sangat tinggi. Tapi ada pendapat menurut Pak Made Bandem itu ya itu masih bisa kalau untuk objek kesenian. Mungkin inilah yang untuk masyarakat Bali yang perantauan ya yang bisa melakukan itu ya. Kan kalau konsep seni di Bali apakah sama dengan secara umum di Indonesia ya? Kalau seni Bali itu kan 3 seni kategorinya, seni sakral, seni profan, seni Bali-Balian. Nah mungkin seni sakral mungkin ada yang benar-benar tak bisa untuk pariwisata. Ya, itu yang ada di pura ya, di hari-hari satu besar keagamaan seni yang hanya dipentaskan di pura atau di tempat suci. Kalau itu berani orang Bali menjadikan itu seni profan, ya berarti sudah melanggar titah kan begitu kan. Nah, tapi itulah konsepnya. Ya. Kalau tari barong ini dia berada di antara 2 titik, bisa jadi sakral, bisa jadi tontonan. Nah itu dia. Tontonan. Ya, ada seni yang memang tidak bisa untuk umum. Bisa sekaligus tontonan dan tuntunan. Ya, itu kalau yang di luar kan. Nah, kalau yang spiritual biasanya di tempat suci, ya itu yang sakral sekali. Ya, itu masih ada, saya kira masih banyak itu. Cuman mungkin ada juga sudah bergeser yang sakral sudah mendekat-dekat ke profan ya kan. Nah, cuman itu tadi spiritnya berbeda ya, hanya untuk seni aja. Kalau misalnya untuk pertunjukan nggak sama dengan kalau untuk ritual kan gitu. Ya, itu. Kalau Prof kan kebetulan kan di sastra ya, di jurusan sastra Inggris ya di FBS Unimed gitu. Kira-kira karya-karya sastranya Prof? Karya-karya sastra yang apakah tradisi lisan ya, karya sastra yang dari ada nggak yang khusus ya, yang dari Bali perantauan ini selain yang mungkin dari Bali ya, misalnya calon narang atau apa? Itu dari Bali ya Prof ya? Iya, nanti kita cerita itu. Nah itu yang versi Balinya atau yang khusus khas di Sumatera Utara ini? Iya, kalau bicara sastra, pertama kalau kami masyarakat Hindu, masyarakat Bali, ini susah nih mengatakan. Saya bisa mengatakan kalau orang Bali itu harus Hindu. Kalau dia tidak Hindu nggak Bali lagi. Iya, begitu. Ekstrem juga kan? Iya. Bisa nggak itu kira-kira? Iya. Kalau ada orang ini sebelum saya jawab itu, kalau ada orang Melayu bilang Melayu adalah Muslim. Kalau dia tidak Muslim. Tidak Melayu. Ya. Sehingga ada teman dunia Melayu, dunia Islam gitu. Kan ada paguyubannya gitu. Kan gitu kan. Kalau Bali kira-kira kalau orang Bali kan harus Hindu. Kalau dia tidak Hindu, tidak Bali kan? Tidak Bali. Wah, ya. Karena ekstrim nggak itu kira-kira? Saya mengatakan itu ya ekstrim, tapi itu yang benar. Ini sedikit untuk kawan-kawan ya. Bukan berarti bukan Hindu. Kalau dia tidak Bali, tidak Hindu, bukan Bali, tanda kutip. Artinya orang Bali itu tidak lepas kehidupannya dari tradisi kehinduan. Gitu. Kalau dia sudah bukan Hindu, dia tidak bisa lagi melaksanakan tradisi Bali itu. Kan sudah keluar. Bali aslinya itu bukan Bali asli, kehidupan orang Bali. Kehidupan orang Bali ya. Kan berarti tatanan sosialnya sudah berubah. Adat istiadatnya sudah tak bisa yang diikuti semua. Ya, berarti kan Bali hanya darahnya saja. Darahnya saja. Nah, komoditasnya realitasnya sudah berubah. Sudah berubah. Bisa mungkin mirip-mirip ya, walaupun tak 100% sama ya kan. Nah, kembali ke cerita calon narang atau seni. Ya, kalau kita lihat di Medan, orang Bali ya kalau seni sastra ya kita ya seni sastra yang dalam bentuk tari-tarian aja. Kalau seni sastra yang sifatnya cerita, bentuk apa gitu? Banyak. Kita kalau di ritual keagamaan itu banyak yang kita praktekkan. Seperti ada namanya pupuh. Pupuh itu sejenis kekawin. Nah, jadi kalau kami sembahyang harus membaca itu sastra. Ya itu ada di sana. Mando Malon. Mau dengar nanti suara saya satu bait ya? Boleh. Kalau saya ya suka juga, tapi tak terlalu religius ya.
Kan, jadi siapa tahu ada nilai magisnya. Ya itu adalah seni sastra. Seni sastra ya. Yang digunakan untuk melengkapi sebuah ritual keagamaan. Iya. Nah, Mandomalon. Bagaimana tuh? Contoh. Saya ini dulu ya. Saya ucapkan satu bait. Entah betul entah enggak, mudah-mudahan. Ini pakemnya beda-beda. Nah, ini contoh. Bisa kita lihat nih penonton. Satu bait aja. Itu ada satu baris atau 4 bait? Satu baris terdiri satu bait terdiri dari 4 bait. Beberapa baris. Ya, 4 baris. Contoh ini Mandomalon, seni sastra ya. Ini masih hidup. Jadi apapun memang tak bisa orang Bali ritual itu tanpa dilengkapi dengan seni sastra. Seni sastra ya. Kekawin namanya kan. Banyak terminologinya. Saya pun tak terhafal. Tapi salah satu ya. Ini sebenarnya Arjuna Wiwaha itu quote besarnya. Arjuna Wiwaha. Ya. Ini dia. Stulti niratan adula sianauran paramaratasiawa. Itu dia. Pakai gong. Itu kekawin Mandomalon yang bercerita tentang Arjuna. Tapi lebih lengkapnya saya pun nggak ingat, tapi paling tidak itu quote besarnya. Itu baru satu baris, satu baris. Nah itu seni sastra. Kalau itu hidup. Itu. Karena kita gunakan setiap ada ritual. Ada beberapa seni sastra. Misalnya turun tirto, ya kan? Semua itu dikekawinkan. Nah, pada waktu misalnya habis sembahyang, kekawinnya ini sebelum sembahyang ini banyak itu, Mas. Berarti itu hidup. Semua harus hafal itu ya? Karena itu bagian dari apa ya? Itu masalah. Tidak semua orang hafal dan tidak semua orang menikmati dan tidak semua orang tertarik dan tidak semua orang menjiwai. Waduh, keren. Terakhir, kali tak semua orang terpanggil ya kan? Sama saja kan? Kalau dia tak ada jiwa sastra seninya, suruh pun tak mau. Nah. Kalau itu dalam hal konsep ritual ya, itu wajib. Makanya dipakai. Saya harus berpikir juga di warga ini siapa yang harus kita rekrut supaya dia mau belajar sastra agama ini. Tapi sekarang ada 3 guru agama dari Lampung, dari Bali, 2 dan dari Lampung 1. Nah inilah salah satu yang kami untuk kader. Guru agama Hindu. Guru agama Hindu. Masuk kemarin tahun 2001, 2002, 2022, 2001 dan 2021 dan 2022. Guru agama yang diangkat oleh dinas, bukan kementerian. Ya, di lokal ya, di Medan. Di Medan. Nah, Medan itu lumayan juga membantu. Nah, kemarin kami waktu purnama 2 hari lalu maju dia. Wah, keren itu. Nah, artinya ya sumber daya yang pertama memang orang guru yang terutama guru agama Hindu itu wajib pada prinsipnya dia itu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dan kemauan. Iya, kesenian tadi. Kesenian keagamaan itu, ya. Beda dengan non keagamaan, ini kan kesenian keagamaan, sastra agama. Dan ini hanya digunakan ketika ada ritual keagamaan. Bukan untuk biasa-biasa. Ini kalau ini wajib dikuasai oleh guru-guru agama tadi ya. Itu harusnya saya harapkan. Ini yang ditularkan ke anak didik ya. Nah, itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Jadi berarti melalui bangunan sekolah lah ya. Kami punya pasraman. Jadi di Pura Polonia, Jalan Polonia, itu ada pura tempat suci dan di belakangnya ada pasraman. Gedung pasraman lantai 2 lumayan lah. Namanya pasraman. Pasraman Raksa Buana Medan. Dan di sanalah kami berkumpul tiap minggu. Anak-anak belajar tiap minggu di pura itu. Belajar agama. Kalau di sekolah kan nggak dapat belajar agama. Iya, harus dapat tambahan. Itu ya.
Nah itulah. Ya, karena di sekolah kadang-kadang kan tidak ada guru agama. Kadang-kadang tidak ada guru agama. Nah sekarang ada juga kan, yang saya katakan tadi baru datang dari Lampung, dari Bali, ya ada. Itu harus datang ke semua sekolah itu. Sekolah harus mengumpulkan, nggak mungkin juga kan. Ke dinas pendidikan tuh di mana nih ada masyarakat Balinya gitu. Masyarakat Hindu, mereka sebagian besar Hindunya gitu. Ya, sebagian besar Hindu Tamil lah. Kebanyakan jadi Hindu Tamil ya. Jadi Hindu Bali ada juga tapi beda lagi ya warnanya kalau dengan Hindu Tamil beda. ya. Wah, oke. Jadi kalau Hindu Tamil ya Dresto Tamil ya kan. Aturan Hindu tapi aturan menurut orang Tamil. Tempo hari saya pikir sama ya kan, candi yang di jalan apa ini kan? Iya, di jalan di Kampung Madras itu kan. Madras. Kan terkenal tuh candi itu. Candi luar biasa. Sri Mariaman. Sri Mariaman itu yang sangat bersejarah. Iya. Wow, ada banyak candi ya. Banyak pura-pura juga ya yang di Brayan kuil semua itu kuil India. Kuil ya. Mereka menyebutnya kuil. Kalau kami pura. Pura ya. Yang di Jalan Sudirman dekat Sungai Babura itu kuil India. Semua orang India menyebutnya karena tempat Sri Mariaman semua kan? Iya. Oke. Banyak nama tapi rata-rata pakai Sri kan? Iya, pakai Sri mereka semua. Wah, ini unik nih, kawan-kawan kita itu India, akan memanggil juga nih Hindu Tamil nih. Iya, nanti ada sumbernya. Ya, karena mereka juga itu Hindu Tamil. Itu termasuk orang termasuk etnik yang lama juga sih di kota Medan ini ya, di Medan khususnya termasuk warga lama yang ada di Medan ini ya. Jadi kami dalam struktur pemerintahan kan ada Bimas Hindu di Departemen Agama. Bimas Hindu membimbing masyarakat Hindu. Yang paguyuban itu Parisada Hindu ya, yang PH lain itu. Kalau PHDI itu organisasi umat Hindu Dharma Indonesia itu. PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia sama dengan selevel dengan MUI. Iya. Nah, berarti itu semua yang Hindu lah ya. Ya, Hindu semua Bali situ, Hindu Tamil. Tidak memandang itu. Makanya persatuannya di situ ya. Pokoknya Hindu, organisasi keagamaan Hindu adalah Majelis Agama Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Oh itu. Dari suku apapun tak memandang, tapi itu. Yang Hindu Jawa, Hindu Jawa sama. Satu paguyuban. Satu paguyuban. Oke. Cuman ternyata dia berbeda ya Hindu Bali. Ternyata Hindu banyak Jawa. berbeda varian di bawah. Varian ya. Itulah Bimas atau Parisada itu berpikir. Kalau saya tugas Bimas pula nih ya yang tugas Bimas. Misalnya Parisada mau datang ke Bali atau ke kuil Bali, pasti beda lah dia akan temui peristiwa dan harapannya atau apa yang dia harus lakukan. Atau besok dia ke kuil India, tapi yang jelas hanya kuil India dan kuil Bali. Tapi ada satu lagi, Hindu Karo. Oh ya, Hindu Karo itu juga komunitas lama juga itu ya, Hindu Karo ya, itu juga tertua juga itu. Ini sekarang bangkit lagi, tapi walaupun tak terlalu banyak. Jadi salah satunya yang benar-benar nampaknya ini, yang mau melestarikan tradisi Hindu Karo, ya kan, atau agama orang Karo, walaupun tidak resmi, tapi supaya dapat pengakuan kan harus pakai kata Hindu kan, Hindu Karo lah kan. Hindu Karo ya. Ada itu di Binjai. Agama lama mereka. Agama mereka. Tapi nggak banyak. Dulu kami banyak ekspansi. Tinggal sisa-sisa lah. Sisa ya. Tapi sisa ya, itu dia. Tapi itu termasuk varian-varian kecil. Varian-varian. Ya, Hindu. Makanya saya katakan Hindu itu memang menarik ya kan. Unik. Hindu itu bahkan hutan belantara. Betul. Ya. Apa saja ada di dalamnya kan? Benar sekali. Makanya kalau mau nonton film-film klasik kita ya kebanyakan dari Hindu ya. Kebanyakan ya. Iya, betul. Ya termasuk kemarin saya menonton Jakarta Rup ya. Rupanya aslinya Hindu. Iya, itu. Wah, ini Hindu gitu. Iya. Ya begitu. Jadi pemirsa, demikian bincang-bincang kita tentang kebudayaan. Kali ini kita bicara tentang kebudayaan Bali. Wah, sudah banyak kita bincangkan dengan Prof. Wayan ya. Meskipun masih kalau kita bincangkan, wah ini tidak habis-habisnya. Karena kita masih belum bicara tentang kekayaan Bali lagi, misalnya kekayaan seni rupa yang sangat kaya dengan arce, patung-patung ya, stupa ya semuanya. Belum lagi di sana bicara tentang ritual manusia. Nah, jadi ritual manusia. Jadi Hindu itu kan ritualnya manusia, alam, Tuhan,
buto, dan resi, 5. Wah, 5. 5 konsep yang harus kita pahami, namanya panca mahabuta, panca serada, itu konsepnya. Serada. Iya, tapi untuk ritual itu sebagian besar yang kita bahas masih tentang manusia. Belum kita bahas tentang Tuhan, ya kan. Bagaimana hubungan orang Hindu dengan Tuhannya. Wah, ini harus spesifik lagi. Harus spesifik lagi. Biar kita bisa kapan-kapan kita undang lagi Prof. Wayan untuk fokus ke berikutnya, isu-isu terakhir, isu berikutnya gitu. Barangkali ini pertemuan kita pada hari ini. Mungkin Prof. Wayan sebelum saya tutup mungkin memberikan closing statement kepada pemirsa, silakan. Oke. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas tadi saya sampaikan highlight masyarakat Bali di Medan dari perspektif waktu, sejarah maupun sosiologis dan budaya. Yang memang orang Bali itu saya katakan dan saya yakini dan saya lakukan, artinya kami lakukan, di mana pun orang Bali itu berada akan membentuk desanya sendiri. Walaupun kadang-kadang desa sendiri itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, desa itu ada tanahnya. Jadi seperti di Medan itu ada desa Bali, tapi tidak ada tanahnya. Nah, itulah orang Bali. Ada desanya, tidak ada tanahnya. Kalau kita bicara desa kan bicara perangkat, bicara aturan, aturan bicara adat dan lain. Ada itu semua. Ada semua. Cuman tanah tak ada. Nah, itu konsepnya. Oke, mudah-mudahan dialog kita atau bincang-bincang budaya sore ini bermanfaat, paling tidak memberikan setitik informasi tentang kebalian orang Bali di Medan. Dan terima kasih Mas Yudi sudah mengundang. Mudah-mudahan bisa berbagi di lain waktu. Saya hari dengan selamat sore. Ini karena saya orang Bali, orang Hindu, saya ucapkan salam ini, ya kan? Kalau salam. Cuma itu salam, ya. Nah, jadi kalau tadi harusnya dibuka dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu gitu, itu kan? Itu kan menjadi ucapan umum sekarang kan, negara-negarawan juga. Dan terakhir ditutup dengan Om Santi Santi Santi. Beda. Kalau Islam dibuka dengan Assalamualaikum, ditutup dengan Assalamualaikum. Sama kan? Nah, kan beda. Nah, untuk itu lain lagi nanti kita bahas. Siap. Oke. Baik, silakan minum dulu. Oke. Bismillah. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, aho, yaho, bu, di sana, salam pahbak. Matur nun, hum, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.